Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan turun atas kita, supaya apa yang kita renungkan hari ini benar-benar menjadi kekuatan dan rema di dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semua yang terbaik yang Tuhan berikan atas kami. Tuhan, kami akan melanjutkan renungan kami, bacaan firman Tuhan hari ini. Kiranya kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan terlebih Engkau urapi hamba ketika hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui renungan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Puji nama Tuhan. Renungan hari ini saya memberikan tema bagaimana sikap kita untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah. Di perikop ini, jika kita renungkan dengan baik-baik, setiap pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa para murid ini masih belum mengenal makna kerajaan Allah secara benar. Hidup para murid ini masih terlihat lekat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Sampai-sampai muncul pertanyaan dari mereka, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Sebenarnya pertanyaan siapakah yang terbesar di kerajaan surga itu menunjukkan pada suatu ambisi pribadi yang tentunya hanya menguntungkan diri sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus mendapatkan pertanyaan itu, Tuhan tidak terjebak dengan menyebut nama pribadi. Bahkan Tuhan Yesus balik menegur para murid, mengapa mereka tidak bertobat dan tidak mau belajar seperti anak kecil. Para murid belum mengerti apa tujuan hidup mereka sebenarnya. Kalau tujuan hidupnya hanya untuk pemenuhan ambisi pribadi, misalnya mendapatkan kekuasaan, kenikmatan harga diri, bahkan penghormatan diri di depan banyak orang, maka tujuan hidup seperti itu sangat-sangat bertentangan dengan kerajaan surga. Karena untuk jadi warga kerajaan surga, kita harus sama sekali tidak boleh memikirkan diri sendiri, tidak haus kekuasaan, tapi kita benar-benar rela mau melayani pekerjaan Tuhan untuk menolong sesama dan bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama seseorang masih berpikir bahwa dirinya sendiri sebagai hal terpenting di dalam dunia ini, maka saya percaya orang ini sedang berjalan membelakangi bahkan menjauhi kerajaan Allah. Saya pikir perdebatan para murid ini jelas adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena perdebatan itu benar-benar menunjukkan adanya ambisi dalam diri mereka untuk menjadi yang terbesar.
Ambisi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat menyeret kita ke dalam dosa-dosa yang lain. Ada ambisi yang bersifat jasmani atau duniawi. Misalnya ambisi yang salah untuk menjadi kaya, untuk terkenal, berkedudukan tinggi dan sebagainya. Kenapa saya katakan ambisinya salah? Karena tujuannya itu hanya untuk kemuliaan diri. Mereka tidak peduli lagi, yang penting aku bisa kaya. Masalah orang di sekitarku, mereka mau sengsara atau tidak, itu bukan urusan pribadi saya. Tetapi tujuan saya adalah untuk bisa jadi kaya, supaya saya bisa nyaman dengan diri saya sendiri. Nah, itulah ambisi yang salah, ambisi yang duniawi dan salah. Dan juga menurut saya ada ambisi yang bersifat rohani. Misalnya ingin menjadi orang Kristen yang paling mengerti tentang kitab suci atau firman Tuhan. Atau mungkin kita mau memberikan persembahan yang paling besar. Atau bahkan mau menjadi pengkhotbah hebat, song leader yang hebat. Nah, ambisi yang sifatnya rohani ini akan salah jika hanya untuk memuaskan diri sendiri, jika hanya supaya diri kita ini dilihat wah oleh orang lain. Dan salahnya lagi, bukannya Tuhan yang dipermuliakan, tapi tujuannya adalah untuk kemuliaan diri sendiri. Itu jelas sangat bertentangan dengan firman Tuhan, sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita menghidupi suatu ambisi yang salah, maka sadar tidak sadar kita sudah menjauhi hidup dalam kerajaan Allah. Melalui perenungan hari ini, kita mau belajar untuk memeriksa diri, ambisi apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita dapati ambisi seperti itu, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Kita mau berdoa pada Tuhan, supaya Tuhan itu membuang semua ambisi-ambisi yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan untuk menjawab pertanyaan para murid, maka Tuhan Yesus pada saat itu mengambil seorang anak kecil. Tuhan sendiri yang mengatakan, jika kita tidak bertobat, jika kita masih tetap hidup dalam ambisi-ambisi duniawi, ambisi-ambisi yang salah, dan tidak hidup seperti seorang anak kecil, maka kita tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah syarat yang diberikan oleh Tuhan, supaya setiap orang percaya dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang pertama, miliki sikap seperti seorang anak kecil dalam hal kerendahan hati. Seorang anak kecil ini tidak akan pernah menonjolkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seorang anak kecil itu kebanyakan mereka lebih suka bersembunyi di belakang. Mereka tidak ingin tampil, tetapi lebih suka menarik diri mereka. Ada rasa malu-malu. Mereka tidak peduli tentang suatu kehormatan. Mereka tidak memperdulikan itu, karena memang mereka tidak ingin menonjolkan diri. Baru ketika seorang anak ini menjadi dewasa, ketika dia mulai mengenal apa itu persaingan dalam dunia, mereka baru berpikir untuk bisa tampil menjadi nomor satu. Dan saat mereka berpikir untuk menjadi nomor satu, maka sifat rendah hati ini pun akan dia tinggalkan. Nah, sebagai seorang percaya, harusnya kita juga memiliki sikap kerendahan hati. Dalam hal apapun, rendah hati itu hal yang utama. Ketika pekerjaan kita tidak lagi dihiraukan, ketika pekerjaan kita tidak dihargai, tetaplah menjadi seorang yang rendah hati. Ketika seorang percaya memiliki sikap rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat orang itu. Dan ketika Tuhan mengangkat orang itu, tidak akan ada yang bisa menjatuhkan atau merendahkannya. Karena Tuhanlah yang menjadi perisai atas orang ini. Yang kedua, bagaimana supaya
setiap orang percaya dapat masuk dalam kerajaan Allah, syarat yang kedua adalah miliki sikap seperti seorang anak kecil dalam hal ketergantungan. Seorang anak kecil, mereka akan selalu menggantungkan hidupnya kepada papa mamanya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Buat anak-anak ini loh, menggantungkan diri itu adalah hal yang wajar, karena tanpa campur tangan orang dewasa, papa mamanya atau orang-orang di sekitarnya yang masih ada hubungan keluarga, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan anak-anak kecil ini tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa menghadapi kehidupan itu seorang diri. Mereka benar-benar bergantung kepada papa mama mereka, kepada keluarga mereka. Dan anak-anak ini akan senang sekali saat mereka bisa bergantung pada orang-orang yang benar-benar peduli dan mengasihi mereka apa adanya. Jika orang mau menerima kenyataan dan ketergantungannya kepada Allah, maka suatu kekuatan baru, suatu kedamaian akan masuk di dalam hidup orang itu. Dan harusnya itu juga terjadi atas hidup kita. Kita benar-benar mau hidup bergantung pada Tuhan, karena tanpa Tuhan, hidup kita ini tidak akan memiliki arti apapun. Hidup kita akan hampa, kita nggak akan mengerti tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Syarat yang ketiga untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga adalah miliki sikap seperti anak kecil dalam hal kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara naluri kehidupan seorang anak kecil akan sangat percaya kepada orang tua mereka. Saat masih kanak-kanak, kita tidak dapat membeli makanan atau pakaian sendiri, atau merawat rumah, merawat diri kita sendiri. Kita tidak pernah khawatir. Sama dengan seorang anak, mereka tidak akan pernah khawatir tentang makanan yang akan mereka makan, tentang pakaian yang akan mereka pakai, tentang tempat tinggal mereka untuk berteduh, bahkan tentang kesenangan mereka. Mereka tidak akan khawatir tentang hal itu. Mereka begitu mempercayai bahwa semua yang mereka butuhkan akan terpenuhi oleh orang tua mereka, apapun keadaan orang tua mereka saat itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat kita ini masih anak-anak, kita berpergian pun tanpa harus membayar. Dan kita nggak pernah berpikir, kalau saya nggak bayar, apa saya sampai ke tempat tujuan? Nggak ada pikiran seperti itu sama sekali. Seorang anak kecil tanpa ragu, mereka bepergian kemanapun sekalipun tanpa membayar, asalkan ada orang tua mereka di sisi mereka yang menuntun mereka dan mengantar mereka ke tempat di mana mereka ingin bermain. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Harusnya sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki sikap kepercayaan total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada hidup kita, sandang, pangan, papan, kebutuhan-kebutuhan yang lain, kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan, menurut kemuliaan, dan menurut kehormatannya. Dan apapun yang terjadi atas hidup kita, dalam keadaan suka maupun duka, ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kekuatan kita akan timbul. Kita akan dipulihkan. Kita akan menerima banyak sekali kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan yang keempat, syarat untuk kita bisa masuk dan menjadi warga kerajaan Allah adalah dengan memiliki sikap seperti seorang anak kecil dalam hal mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil setelah mereka itu berselisih paham, bertengkar dengan teman-temannya, tidak begitu lama anak-anak ini akan bermain lagi. Beda dengan orang tua. Ketika orang tua berselisih paham dengan sesama orang tua,
wah mereka bisa berlama-lama untuk tidak mau berbicara. Dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk belajar memiliki sikap seperti seorang anak kecil dalam hal mengampuni. Kenapa? Itulah ciri khas warga kerajaan surga. Mereka mau mengampuni, melupakan setiap kesalahan, melupakan setiap hal-hal yang menyakiti hati mereka. Anak-anak itu memang sangat mudah sekali mengampuni dan melupakan hal-hal yang menyakitkan saat itu. Seharusnya anak-anak ini jadi inspirasi buat kita. Kita bisa mencontoh mereka, kepolosan mereka ini. Sekalipun sulit ya buat kita sebagai orang dewasa, tetapi percayalah, ketika kita berkomitmen mau hidup di dalam Tuhan, kita mau hidup sebagai warga kerajaan Allah, kita mau hidup untuk menjadi berkat, bukan menjadi sandungan, maka saya percaya ketika kita minta Tuhan untuk memimpin kita, bisa mengampuni sesama kita atau orang-orang yang menyakiti kita, maka itu akan terjadi atas hidup kita. Seorang yang mau mengampuni, seorang yang mau melupakan hal yang pahit, seorang yang mau melupakan kekecewaan terhadap orang lain, mungkin disakiti dengan kata-kata, mungkin difitnah, mungkin tanpa salah apapun dia harus dimarahi. Tetapi ketika kita mau mengampuni itu, saya percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia akan datang mengalir dalam hidup kita. Dan itu sangat menyehatkan untuk tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita mau belajar bahwa untuk menjadi warga kerajaan Allah, kita harus bisa bersikap seperti seorang anak kecil dalam hal kerendahan hati, ketergantungan pada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, dan dalam hal mengampuni sesama. Dari semua ini jelas bahwa Alkitab memang tidak mengajarkan adanya satu manusia yang terbesar, baik pangkat atau kedudukannya, di dalam gereja atau di dalam suatu pelayanan. Tetapi Tuhan Yesus lebih menekankan bagaimana harusnya kita sebagai orang-orang percaya bersikap sebagai warga kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini ambil komitmen. Karena kita adalah warga kerajaan Allah, kita mau bersikap seperti layaknya warga kerajaan Allah. Kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kebergantungan kepada Tuhan, kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, dan kita memiliki hati yang mau mengampuni dan melupakan segala hal yang pahit yang terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kepada kami bagaimana kami dapat bersikap menjadi warga kerajaan Allah dengan terus belajar dari sikap seorang anak kecil dalam hidup kami. Seorang anak kecil yang benar-benar memiliki kerendahan hati. Kami pun rindu memiliki kerendahan hati, ketergantungan kami kepadamu, kepercayaan kami kepadamu, dan dalam hal mengampuni terhadap sesama kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus dan terus melakukan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami, orang-orang yang membuat hati kami kecewa, orang-orang yang membuat kami marah. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau melupakan segala hal-hal yang menyakitkan bagi kami, tapi kami mau hidup di masa kini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami rindu benar-benar menjadi warga kerajaan Allah yang menjadi berkat Tuhan. Kalau Engkau dapati saat ini ada di antara kami yang masih menyimpan kepahitan, yang masih menyimpan Tuhan kebencian terhadap siapapun, darah Yesus mencabut, menghancurkan setiap roh kepahitan, akar-akar kepahitan dicabut, dihancurkan, dibakar dengan darah Yesus. Sehingga setiap kami boleh terbebas dari segala kepahitan Tuhan.
Jika kepahitan itu membuat kami secara tidak sadar sakit secara fisik, sekalipun kami sudah dibawa ke dokter, tapi kami tetap merasakan tubuh yang sakit, ataupun karena kepahitan itu berdampak buruk terhadap keluarga-keluarga kami, maka di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menghancurkan setiap kutuk kepahitan. Darah Yesus menghancurkan setiap kutuk kemarahan. Darah Yesus menghancurkan setiap kutuk sakit penyakit. Hidup kami dibebaskan. Kami menerima kemenangan dari Engkau Tuhan. Anak kami yang sakit, Engkau yang akan sembuhkan. Anak kami yang Tuhan mungkin ada di antara kami yang telat bicara, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membuka mulut anak-anak ini. Engkau membuka mulut mereka sehingga mereka dapat berbicara dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Jika Tuhan dapati saat ini usaha kami mengalami pasang surut, kami benar-benar bergumul, kami benar-benar terpuruk Tuhan saat ini dalam perekonomian kami. Darah Yesus membebaskan kami dari segala keterpurukan, sehingga perekonomian kami boleh kembali dipulihkan, bisnis kami boleh kembali dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan kembali normal dan aman di dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.